Selamat siang. Iya. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Maharani. Saya di sini akan menjadi konselor kamu untuk hari ini. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya, dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Desi Domanik. Saya asalnya dari Gandaria. Gimana hari ini perjalanannya? Capek nggak kesini? Atau macet gitu? Panas? Mungkin lebih ke panas ya, bawa motor panas-panas. Macetnya enggak lah, masih standar lah Jakarta. Apalagi mungkin dari jam siang ya, jadi masih lebih lancar kayak gitu Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Gimana perasaan hari ini? Aduh, kalau ditanya kabar mungkin sehat ya. Cuman ada hal yang kayak berat-berat gitu loh Mbak. Perasaannya Makanya berat saya nih. konselor ya. Kenapa kalau boleh tahu, cerita dong? Jadi alasan saya kenapa datang dan ikut konseling ini mungkin karena saya ngerasa saya lagi stres banget sama kuliah. Ada apa nih dengan kuliahnya? Mungkin bisa cerita kayak skripsi atau tugas. Kebetulan saya mahasiswa akhir semester 7 dengan mata kuliah aktif 4 dan ditambah lagi skripsi. Itu yang buat saya lagi tertekan banget. Dimana saya harus kuliah aktif, tapi saya harus sambil mengerjakan skripsi. Jadi kayak fokus saya tuh terbagi. Terbaginya tuh karena itu ya, kamu harus ngerjain skripsi dan ada tugas lain. Iya. Tugasnya berat ya dari yang lain. Berat. Sabar ya. Jadi harus ada observasi ke lapangan kayak gitu Mbak. Jadi ya. Sabar, saya tahu perasaan kamu. Terus gimana sih? Gimana kamu juga di sela-sela waktu kamu tuh membagi tugasnya? Kan pasti kamu stres dong. Dan ketika stres gitu, kamu biasanya tuh ngapain? Kalau lagi stres aku biasanya tidur. Aku tidur buat ngilangin stresku. Kayak pura-pura lupa aja dulu. Even nanti waktu bangun, aku harus keinget lagi gitu. Karena kalau udah stres itu kadang sampai yang begadang berhari-hari gitu lah. Oh, kamu kuat ya? Kayak cuma tidur 2 jam terus Aku seharian? kuat. Oh. Tidur yang segitu. Biasanya kalau kamu stresnya ngerjain tugas, ngerjain skripsi, apalagi tugas kan banyak banget ya, pasti setiap matkul ada dong. Kamu tuh mencari support sistemnya dari mana sih? Kalau aku support system aku dari keluarga ya pasti. Keluarga mendukung banget. Sama mungkin dari teman-teman sekitar, teman kampus atau teman-teman even dari luar kampus juga ngasih support. Nah, biasanya kalau ngerjain skripsi kan biasanya suntuk tuh kalau sendiri. Kamu biasanya pernah nggak sih kerjaan bareng teman-teman? Oh, kalau aku pernah, paling ke coffee shop sama teman-teman kayak gitu. Dan sekarang kan Mbak, di kurikulum sekarang di kampus saya tuh udah ada UTS namanya. Jadi tuh makin stres, makin kayak aduh harus ngebagi fokus gimana nih. Tapi kamu antara biasanya skripsi, seneng dong ngerjain skripsi bareng teman? senang, ngerasa kadang hilang tapi kadang lupa juga ngerjain skripsinya karena kebanyakan ngomong kayak gitu. Kayak dari support sistemnya dari teman dan keluarga. Pasti di satu sisi juga mau membanggakan keluarga dengan lulus cepat dan dengan IPK yang tinggi dong. Iya betul. Nah, terus biasanya kamu kalau udah stres sumpah begitu ngerjain tugas sama skripsi, selain tidur, kamu tuh biasanya mencari kegiatan apa lagi sih? Kalau selain tidur aku paling kayak scrolling TikTok. Kalau enggak aku keluar cari angin, mungkin ke mall atau ke coffee shop. Jadi kayak istilahnya aku me time. Oke, Tidak bareng temen ya, teman sendiri doang kayak gitu. Emang kamu skripsi sudah sampai bab berapa? Sampai bab 2. Jadi kamu kapan nih rencana mau sempro? Kalau rencana ya, kalau kepingin ya besok juga pengen, cuman kan kita ngikutin prosesnya dulu ya, karena lagi berat-beratnya. Terus ditambah juga mungkin dari problem dari keluarga juga ada, dari pertemanan juga ada, ditambah lagi kuliah aktif kayak gitu. Jadi masih kayak makin banyak tekanan yang membuat ngestak gitu. Terus kalau tugas, kamu tugasnya tuh individu apa kelompok sih? Ada yang individu, ada yang kelompok. Pasti kamu stres ya kalau individu ya? Aku lebih stres kalau tugasnya kelompok. Kenapa tuh?
Mungkin lebih karena kayak apa ya, di dalam kelompok itu banyak banget yang namanya kita kan beragam-ragam sifatnya. Ada yang orang yang deadline banget, ada orang yang santai, ada orang yang bener-bener kayak ambisius, dikasih hari itu harus selesai. Mungkin karena aku tipikal orang yang santai banget ngerjain tugas, jadi aku nggak cocok untuk dapat tugas yang berkelompok. Jadi aku lebih suka sama tugas individu. Oke. Kamu kalau ngerjain tugas individu, kamu kan happy. Berarti kalau kerjain skripsi juga harus happy dong. Karena kan harus tahu dong tujuannya itu supaya lulus cepat dan membanggakan orang tua. Iya betul. Nah, saya tahu perasaan kamu bagaimana dengan tugas banyak, skripsi juga ada, terus belum kalau misalkan kamu habis bimbingan terus harus revisi lagi, revisi terus, kamu harus tetap semangat, harus tetap kamu harus selalu mencari dorongan terpenting dalam hidup itu dari keluarga. Karena keluarga adalah dorongan dan support utama dalam kehidupan. Dan kamu kalau ngerjain tugas sama skripsi itu nggak boleh stres. Kamu tuh harus merasa enjoy, karena kalau misalkan kita merasa enjoy, semuanya akan terasa mudah. Dan bukan hanya mudah, tapi akan merasa lancar gitu. Dan kalau misalkan nih kalau lagi stres banget nih sama tugas, sama skripsi, kamu lakuin yang kamu mau. Tapi ingat, kita di sela itu juga harus bisa bagi waktu. Seperti misalkan aku mau scroll TikTok sampai jam sekian, habis itu langsung ngerjain tugas, atau kerjain tugas dan skripsi bareng teman-teman. Itu biasanya sangat membantu sekali, bisa membuat mood kamu juga menjadi lebih karena biasanya kerjain tugas bareng teman itu adalah mood booster yang bagus. Baik, terima kasih Mbak. Semoga membantu ya Kak Desi ya. Semangat ya tugas akhirnya. Atas konseling hari ini ya Mbak. Semoga minggu depan bisa semprot.